Malam sekarang kita menyambut ya, membaca sejarah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus take off ke atas langit. Kita kaum muslimin tidak usah salah menyalahkan berbeda pendapat di dalam agama ini. Ada kawan-kawan awak sekarang memperingati itu katanya bid'ah. Ya kan? Nah, kita tidak menyalahkan dia, itu pendapatnya. Ya kan? Kita tidak fokus memperingati itu. Apa? Membaca sejarah perjalanan Nabi Isra. Kalau tidak dibaca sejarah itu di mata Allah. Kita orang Minang jajak nan tinggal ke ditikam batang tasanda ke dititih suri tagunjai ke diuleh ragi takambang ke ditiru. Ya kan? Apa yang dilakukan Nabi itu semuanya bermanfaat. Cobalah Bapak perhatikan ayat yang dibaca tadi. Perjalanan beliau itu dari mana? Minal masjid ilal masjid. Masjidnya tidak masjid kita sekarang. Minal Masjidil Haram. Berapa di sana aura positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janggui lah putih serupa perak, tandonyo buya Allah tuo, amal saleh kita banyak, boleh nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut.
Rawahul Bukhari wal Muslim. Syukur dan puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya, hanya kita persembahkan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang meliputi alam semesta ini. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Walaupun semua kita memujinya, dia tetap Maha terpuji. Dan walaupun semua isi bumi ini durhaka kepadanya, dia tetap Allahu Akbar. Jadi amal-amal yang kita lakukan tidak akan menambah kepada Allah itu, tapi pahala yang akan disediakan untuk kita. Mumpung sampai saat ini kita masih hidup, kita puji Allah, kita sambung niat kita yang tulus dari sekarang sampai kita dijemput nanti oleh malaikatnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Itu informasi di dalam surat As-Sajdah. Katakanlah ya Muhammad, diwakilkan kepada malaikat maut untuk mencabut seluruh roh. Roh Ristawardi, roh Tuan Guru, roh para habaib, roh para ulama, roh para preman, roh peminuman keras. Nanti semuanya akan dicabut oleh malaikat maut. Siapa saja akan dicabut rohnya oleh Allah. Ya kan? Ya. Mudah-mudahan ketika roh dicabut itu nanti kita meninggal dalam membaca La ilaha illallah. Amin. Lai sehat siapa ibu-ibu. Allah ado batamu jombo selama kau. Allah mungkin. Tapi fotonya dalam HP. Iya kan? Bapak tu lah bocik lo deh. Nagari 1000 pari. Talatak di tambilahan. Jangan kita jadi orang panciki. Boleh kama pai disayang Tuhan. Amin. Jadi bako kalau jalan katidiang ketehimpak jangan kikir nak. Bapak-bapak ada nak tahu kikir itu bahasa Bukit Tingginya? Kikir. Nang kikir tu lagi tahu. Ada basi bule sepanjang wa. Orang lain nyogosoh sampai licin naninyo janusa. Itu nanti. Jadi orang kalau kikir tidak mungkin disayangi Allah. Ia negari 1000 pari namanya. Ya alhamdulillah. Tadi ambo dibawa berjalan ke jambatan panjang. Kampungan namanya tadi? Rumbai. Nah, ya Sungai Luar. Sungai Luar. Yang ambo hormati nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di negari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyari nan dakik jolong basuh. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Tarui ka imam dengan khatib sarato qadi jo tuangku. Langkok jo alim jo ulama. Nan basuluh tarang di dunia. Bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram sarato sah din bata.
Air janih tapian suci minuman kita kasadonya. Hormat kami kabundokan doang limpapeh rumah nan gadang sumara anjuang paranginan kaun duang unduang ka Madinah kapayong panji ka Sarugo ambam puru aluang bunian urang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundo batinggang satitik santan dikuali masak larandang sikua kabau sagantang bareh di tanah kanyang lahurang satambilaannya lorong dek bareh nan di tanah padi bana si tambun naceh di kakak jojuang jari diindang indak baratah ditampi indak badada kutiko orang menjamu masih de ambun tengah malam lambok dek paneh tengah hari dek santiang orang batana puntuang nyoelo nyosuriti bakayu kelupak pisang masaklah nasi jogulenyo sagantang bareh di tanah kanyang lah urang sariaunyo kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa tacubo jo raso gulai ampe musim taraso jo lama itu maka beliau istri kita ibu kita anak-anak gadis kita semuanya itu disebut bundo kanduang orang nan arif bijaksana. Maka laki-laki yang kejam kepada perempuan dia artinya kejam kepada ibunya, kejam kepada istrinya, kejam kepada anak gadisnya, kejam kepada setiap perempuan. Itulah dosa yang akan ditanggung oleh laki-laki yang menganiaya perempuan. Laki-laki menganiaya perempuan itu bapak-bapak bukan menampar, bukan memukul. Apa itu? Nyo sedang mengandung apa bini lejelek. Waralah kapadi hati. Iya kan? Anyo cari apa? Pandai nyo mencari basobok direngat. Dah pulang lah udah anak awak kalai. Lawarala monyo udah ndak pulang. Katonyo janta lado juo lado digoreng dikuali janta manjo juo dia udah lama bini itunya itu menganiaya perempuan sianan diniayo induk awak anak gadis awak istri awak secara umum bundo kandung bundo kandung perempuan itu Pak ada namanya dituliskan oleh Allah sebagai nama surat namanya An-Nisa surat perempuan muliakanlah perempuan berarti kita memuliakan ibu kita muliakan kasihi perempuan berarti kita mengasihi istri kita dan berikanlah kasih sayang kepada perempuan artinya kita menyayangi anak gadis keturunan kita. Amin. Ya. Malam sekarang kita menyambut ya, membaca sejarah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus take off ke atas langit. Ya. Kita kaum muslimin tidak usah salah menyalahkan berbeda pendapat di dalam agama ini. Ada kawan-kawan awak sekarang memperingati itu katanya bid'ah. Ya kan? Nah, kita tidak menyalahkan dia, itu pendapatnya. Ya kan? Kita tidak fokus memperingati itu. Apa? Membaca sejarah perjalanan Nabi Isra. Kalau tidak dibaca sejarah itu di mata Allah. Kita orang Minang jajak nan tinggal ke ditikam batang tasanda ke dititih suri tagunjai ke diuleh ragi takambang ke ditiru.
Ya kan? Apa yang dilakukan Nabi itu semuanya bermanfaat. Cobalah Bapak perhatikan ayat yang dibaca tadi. Perjalanan beliau itu dari mana? Minal masjid ilal masjid. Masjidnya tidak masjid kita sekarang. Minal masjidil haram. Berapa di sana aura positif? Didirikan Ka'bah itu oleh malaikat, diperbarui oleh Nabi Adam, hanyut oleh banjir di zaman Nabi Nuh, direhab di zaman Nabi Ibrahim. Itulah rumah ibadah pertama yang dibikin di dunia ini. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Dari sana Nabi bertolak. Berapa aura positif semenjak Nabi Adam salat di sana? Menuju ke mana? Ilal Masjidil Aqsa. Kalau Muhammad nang kini perjalanannya minal lapau ilal lapau. Atau pada mino je mampuk meja. Ini bedu Bapak. Lima kadape berakai idui, ya kan? Ayat ini dia tahu, ayat ini dia baca, tapi dia tidak tiru. Perjalanan Nabi itu ke mana? Minal masjid ilal masjid. Ulang baca oleh nado sinan minal lapau ilal lapau. Jadi Nabi itu suri teladan, contoh teladan yang baik, public figur. Wajar sejarahnya kita baca. Saya rasa itu tidak bid'ah. Nabi memang tidak menyuruh memperingati, tapi kita mempelajari, namanya taklim. Karena kita beraja kondak di sekolah, lai duduk basilo, maka dinamakanlah majelis taklim. Kumpulan orang duduk bersama, beraja balik, maulang-ulang kaji. Itu saja. Aku ada kawan ngecek beda sabar salah. Tak perlu lo berdebat, tak perlu lo malawan. Biarlah mengecek seorang. Ya kan? Mengecek tu sepanjang munculnya tu je. Kalau bosannya ni yang salah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Kita lihat ya. Susunan ayat Nabi Allah menurunkan kepada Nabi surat Isra tadi. Pertama dulu kita baca latar belakangnya dulu. Penyebab terjadinya Isra Mi'raj ini apa? Jadi umat Islam ketika itu masih kecil jumlahnya, Pak. Jadi ekonominya diembargo oleh orang Quraisy, kafir Quraisy, musyrik Quraisy. Sehingga tidak bisa orang Islam membeli bahan makanan. Maka ada umat Islam sebahagian besar mabuih kulit sepatu untuk makanan. Yang mabuih lunak-lunak kulit sepatu kan itu yang makan. Marah saya, Pak. Padusi ingin salat berjamaah ke masjid, dinanti di jalan, diculik, diperkosa. Itu penderitaan. Ya kan? Secara umum. Secara pribadi, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, istrinya meninggal. Siapa istri Nabi yang meninggal itu? Ibu Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Dengan itu saja Nabi yang melahirkan anak istrinya, yang lain tidak ada beranak. Ya kan? Ada orang mengatakan, baba bini jo pak cik le pak meniru Nabi. Abacolah sejarah Nabi itu, Pak. Sabalun meninggal Ibu Khadijah, dah ada Nabi babini dah. Itu. Muhammad nang kini ada yo rancang. Kenapa Nabi sangat sedih istrinya ini meninggal? Luar biasa, Pak. Kalau awak, istri awak kan mabi yang piti awak kan? Iya kan? Ya, beli itu dah, beli koda, beli koda. Kalau istri Nabi itu, dananya kayu, itu nanyo abihan untuk membantu Nabi berdakwah.
Itu pengabdian Ibu Khadijah itu kepada suaminya. Dihabiskan hartanya untuk membantu suaminya menegakkan kalimat tauhid. Jadi kalau ibarat tulang, Pak, Ibu Khadijah itu tulang pinggang, dompet, uncang, puro. Ya kan? Itu bahasa awak, saudara itu. Dompet kalau bahasa modernnya, Pak. Uncang, puro. Ya kan? Itu tempat putih, saudara. Adima di kabeknya orang kayak dulu uncang je puro tu di pinggang. Amarati pitih tu tulang pinggang. Kemudian tak lama sesudah itu meninggal paman beliau. Ya kan? Nama beliau Abu Talib. Nyo ndak Islam no Pak, tapi Nabi nyo bantu. Orang Quraisy sangat segan dengan Abu Talib itu. Jadi semenjak Abu Talib meninggal, ijo ndak basagale. Lurah ndak babatu le. Lului pinyai, lului kulindan. Dari tutui nak kapau, dari pau nak kabau, dari bau nak memijaan kapalo. Kalau tiba di badan Pak, tulang pinggang je tulang punggung tu nalah patah, kan ndak badayo itu kira-kira nan dialami Nabi ketika beliau akan di Isra Mi'rajkan itu. Jadi dua orang yang dicintainya tidak dalam makan waktu yang berbeda lama meninggal dunia. Iya kan? Rusuh Nabi itu. Karena keduanya orang yang beliau sayangi. Dia dapat pantunnya. Tidak. Biarlah dia macuan. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang. Patang-patang ke Tanjung Sabah. Pukuh dua ke Tanah Sirah. Taruh ke kampung Nak Ram Cangkeh. Tagak di ujung Tanah Lapang. Dibuang pandang kapie. Mai jauh padi tengah sawah. Itu padang nama Pak. Apa isinya tu Ustaz? Sari ko indak banang kanduang. Ibarat lado ndak bapaga. Jawi jo kambiang kamaranca. Itik jo ayam kamangake. Urek layu batang tajungkang. Mungkin lamo ke mungkin sansai. Mungkin kacaya jadi tanah. Itu menurut pantun. Tapi kalau Nabi ndak begitu. Beliau punya sandaran vertikal yang kokoh. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa dia bersandar kepada Allah itu? Dengan prestasi ibadah dan amal sah. Jadi kalau Nabi itu mengatakan saya bertuhan kepada Allah, saya akan ditolong oleh Allah, itu bapak-bapak tidak main-main. Karena beliau orang yang sangat ikhlas beribadah kepada Allah. Walaupun dia manusia, tapi di sisi Allah dia mengatakan dirinya abduhu, budaknya Allah, wa rasuluhu, rasulnya Allah. Walaupun gelarnya Sayyidul Alam, rahmatan lil alamin. Nah, kadang-kadang galawa MM-nya Pak, hendak tanggung lo bongaknya. Nabi itu galanya Habibullah, kekasih Allah. Tidak ada bongak. Tadi kan disabuin dek protokol kemanakan namo ambo juga gala-gala. Itu tidak laku di pemerintahan Pak. Gala akademik, gala psako. Carilah kartu penduduk Pak. Di kartu penduduk ambo Ristawardi saja. Sedang Ristawardi itu saya masalahnya. Masalahnya. Kalau ambo membayar lampu di PLN, kalau dapat karate tanda pembayaran itu. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Ada apa mencari ambo sejak tadi ke BG-BG-an? Tidak kan? Bini ambo 5 kali beranak dah. Hanya kecil ambo Nyonya dorang pun. Itu. Jadi ada jo di kampung ambo di Waso tu, nyola angku bandaro galanya. Nyo calik kartu penduduk elektronik lah sudah gua. Nama saya tu sureknya Basiruddin. Ya kan? Semuanya nama pak gua. Ada langku Pak Camat.
Nan dia gian namo de ayah apa dulu siap. Basiruddin ayu tu sih. Yusrupu gala mo tadi bara karancak gala Datuk Marajo nan batungke ameh. Iyo lah yadot urang batungke ameh dah. Kalau tungke dari ameh seindah-indahnya sepanjang wah. Abara ameh nyo kindak lama. Tungke itu tuh harus kuat. Nyo penungke awak mah. Adi boleh lah tungke itu gak kasar. Amehnya kaum muslimin 200 ameh. Iya kan? Lai kaman nambah bawa jalan wirid. Turun janjang lah nyintai deh. Jadi hanya sekadar galau bongak gitu. Nah, ada galau orang datuk Rajo Intan ke Rajo Mojek. Rancak galau dia tu kan lah. Dah galau apa galau dia. Jadi Nabi itu bersandar kepada Allah itu memang kokoh. Kenapa? Dia mendekati Allah itu dengan prestasi ibadah dan amal soleh. Awak mengician sia Tuhan Papa Allah. Sudah tu ragu yo lah nyo pagar dia. Sembayang sedeninda dah. Kan? Sudah nak sembayang minum mangkare lo. Sudah minum mangkare narkoba lo. Yo lai kanyo bantu dan Allah. Timbul keraguan. Ya kan? Bapak-bapak, jadi Nabi ketika beliau kapai Isra Mi'raj itu, beliau sedang duda. Di mana beliau tidur? Di rumah tantenya Ummu Anin. Sudah itu beliau melangkah ke Masjidil Haram untuk salat tahajud. Pada saat beliau bermunajat kepada Allah dengan khusyuk itu, turunlah malaikat Jibril. Kita berangkat ya Muhammad. Engkau akan dibawa oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Ndak tanggung gembiranya Nabi itu Pak. Ambonya betul. Ada orang di Kalimantan. Kecil orang kambo. Nabi Muhammad kematian ini nyobawa dia Allah ke telangi buya. Buya saja kematian ini nyuruh dia Allah wirid raun sawali. Jadi sesuai je buya dia ge orang gala DRS tu mah dakwah raun sawali. Kan? Abiko dari tembilahan ko lalapeh lo ka Rokan Ulu. Dari Rokan Ulu lalapeh lo ka Rokan Hilir. Sudah tu ke Kabupaten Kampar. Apa putar segitu tarik. Cara Allah menyuruh saya pergi wirid jauh-jauh itu, ya kan? Nyorakam di Pak Abbas ko wirid ambo. Banyak lo kawan lain merakam. Rupanya nyo masukan ke dalam mana namanya gini? YouTube. Rupa YouTube ke seluruh dunia. Orang Minang ko memang di masa ada orang Minang ko merantau. Kan? Ada nama telepon nambo dari Melbourne, Australia. Bisa ke Australia ya? Kalau juga petabang lah ya, piko ya landa. Kunda Australia itu kan dake tu nyoba. Bawa tejo piaman jadi dapat dalam. Adi bawa piaman tu so gengan kalawi sele tu. Atau Australia sudah tu. Dake je piaman. Jadi orang Minang ini bapak-bapak tu nyong kondak palalok dia teoto. Nyong manjangu di jendela tu. Si korang cak ngali sate. Orang Minang tak pelalok dia teoto tu Pak. Kalau ke Karajo hari nya ndak mau suruh orang. Jelah sifatnya saya tak kurang nak di luar. Taimpi nak di hati. Berjalan seorang nak dahulu. Berjalan berdua nak di tengah. Sebenarnya para hebatnya orang Minang. Berjalan berdua balam jari di tengah. Tapi bisa adanya. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, dibedahlah Nabi itu oleh malaikat Jibril.
Jadi peristiwa ini peristiwa luar biasa. Tandanya dimulai oleh Allah dengan memuji dirinya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya itu tidak sama jawab, awak kan hamba Allahnya. Nabi itu hamba Allah yang patuh, yang bersih, yang tidak berdosa. Jadi yang akan dibawa Isra Mi'raj itu tidak sembarang orang. Hamba Allah yang sangat dicintainya. Dimulainya kalimat itu dengan subhana, memuji dirinya agar kita percaya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, jadi asal peristiwa luar biasa, Allah pasti memuji dirinya. Ketika Allah akan menciptakan langit dan bumi, apa katanya? Tabarakalladzi. Dipujinya dirinya. Sebab penciptaan bumi itu luar biasa, Pak. Ya kan? Bacalah surat Ad-Dukhan, itu dari asap. Asap yang berputar-putar mengeras. Prosesnya berapa? Fi sittati ayyam. Jadi setelah diselidiki oleh orang astronomi, ya kan? Sittati ayyam itu kan 6 masa terjemahnya dalam Quran. Ternyata yang satu masa itu 1 miliar tahun. Bumi itu saja dari asap sampai pecah jadi planet-planet yang lain. Dan bumi ini sajalah yang wajar dihuni oleh manusia karena jaraknya dengan matahari ideal. Kan ada 6 pecahnya selain dari bumi kok. Tapi tidak bisa Pak tinggal senan Pak. Ada pecahnya tu nandake je matahari, jadi api tanahnya. Ada yang jauh dari matahari, jadi es tanahnya. Pak tinggal senan. Nah, yang ideal itu namanya ark atau bumi. Adisikolah digelar kehidupan. Abara prosesnya bisa dihuni, bisa manusia hidup sinan, itu 6 miliar tahun. Jadi kun fayakun menciptakan bumi. Kau Pak, 6 miliar tahun mengkau sudah. Di Allah. Awak kan kadang. Begitu nyokunan di Allah langsung ada. Sedang orang mengandung, saya 9 bulan 10 hari ikunnya Pak. Kan nikah orang pagi pagi tadi. Ya kan? Atau bergaulnya malam kau. Menjadi abarala maunya fayakunnya 9 bulan 10 hari. Kalau kun fayakun orang mengandung itu apa artikan ado sekali langsungnya beranak sore boh temilang kau. Pagi nikah orang beranak sore. Ikan atandonya lah dahulu baca dari ya kan. Jadi Al-Quran itu mengajar kita cerdas, Pak. Bukan mengajar kita bodoh. Maka ayat pertama turun itu diperintahkan namanya fi'il amar. Ikra. Akar katanya apa itu? Qara'a. Yaqra'u. Ikra. Bacalah. Ikan dia waktu kerjalah, dia kerja. Ikan atung kau nak tentu kerja tu juiknya. Nak membaca dulu dah. Bang kau galak Pak. Nak kerja disuruh adalah baca. Dengan membaca itu akan timbul inspirasi. Ilmu. Sebab apa? Dengan membaca allamal insana malam ya. Allah akan mengajarkan kepada manusia yang sering membaca itu apa yang tidak dia ketahui selama ini akan tahu dia. Adi Minang tak sekadar membaca nanti sore dulu Pak. Bacalah nanti sore. Ya kan? Bukan nanti sore saja. Ya kan? Bapak-bapak nak mengaji tasawuf kan nak membaca nanti sore. Ya kan? Itu dia. Nah, sudah tu membaca alam taka. Coba bayangkan Pak, manusia ini diberi ilmu, dibentuk oleh karakter kampung Nanyoni. Ya kan? Allah begitu. Ambo lu mendengar gampo di tembilan.
Iya kan? Abang kau tidak dijadikan Allah gampur di Tembilang ke serupa di Nieh, serupa di Sumatera Barat, serupa di Pariaman. Rumah orang dibangun sekolah di atas kayu. Iya kan? Kayu bakau namanya. Begitu aja di Kuala Tungkal nampak. Nah, aspal dengan di jalan lo, betupangnya kayu luar. Aspal baru di atas jalan. Iya kan? Kalau gampo panjang, saya salah tak gampo le teliang rumah, mau presiden itu. Kecambo hotel kilo si konan dia ke hotel ko burung walet, dan orang ko lalu di bawah. Rupanya si ko tanah gambut. Kalau kayu na mengalang di bawah tu bangunan barik dia teliang. Banyak lo pelajaran yang bawa kemari. Iya kan? Nyo tunjukan dek datu aku namanya air molek. Rancak-rancak nama negari. Iya kan? Sudah soalnya. Jalan 1000 parit. Negeri 1000 parit. Sudah tua petang lah tu. Teluk bagus. Hebat nama negeri. Dia pun tu di jalan ke meninjau atau nama negari Landie. Rumah gadang sungai Landie makin gadang makin pan. Ada siku hebat orang mencari nama air molek. Ya Allah ya Tuhan, jo kota-kotanya rancak. Ya, rasanya ya apa sih ringgit? Ya Allah ya Tuhan, hebat. Kaum muslimin, bapak-bapak apa dan orang Minang, kau mengamar tahu kemari dari. Tapi itulah orang Minang. Saya ada tanah tempat mengalih lah. Kau ajanjang ke bulannya pergi ke sana. Gua rambai detik. Yang kedua kalimatnya asra. Ndak sarar. Asra. Diperjalankan. Yang memperjalankan. Kalau memperjalankan, ada yang menjalankan. Ambo sadak jodatuk pai kemari ga jodatuk kunyang. Lah joto empat balai jam ke tibo. Aku berjalan kaki ambo dari Baso kemari. Kilo ke tibo tu. Awak tu ngaji gini ya. Serang joto se jam 2 malam tibo petang. Sebab dari Peranap namanya. Jalan labiah dalam dari kubangan Kabau lubang. Sampai ke mana tu? Ya kan? Atu tagal licik loro dau to ke bawah. Ambola cameh kok karabau tu. Buya kemari keluar cik tu. Ditolong Allah ada sepapan di lapau. Alai nanya to kau lihat. Pagi tadi kecik datu ndak mau to ke masuk gigi. Kira kaim kopleannya Abang kau di jalan ndak serpua bara pertolongan Allah. Kok di jalannya mau ditunya bakal tu bengkel orang tu tutui. Ya kan, tu di telepon saya orang sekolah menyepui awak auto tagak sekolah kain remnya bija, kain koplengnya. Ayo. Jadi pertolongan Allah banyak. Jadi Nabi itu harus kita pahami dia awak, nyo diperjalankan Allah. Nah nyo tu siapa? Bi'abdihi itu pakai bi. Ada pula teman Nabi itu yang mengikuti selain kekuasaan Allah. Siapa? Jibril. Bangko Jibril menemani larinya kencang Pak. Malaikat lain contohnya. Kini orang mati di Tembilahan. Apailah Pak ke mereka dulu orang mati. Awalnya kencang lari mereka mau. Orang mati karena gelodo. Banjir. Mati gampo. Awalnya sibuknya malaikat mau. Pindah dong dua. Panik dia banyak lah minum terlalu ada encik lain. Manusia dek makhluk materi, iya kan? Amang kau banyak nan dia siang ni. Ada air mineral, ada air
Panih dalam ada teta lu ko mengkonyo di jamaah ni tahu pala. Jamaah ko arifnya. Ayam kalau talu kan ustaznya mbak. Kedua taluannya tu ustaz. Besok taluannya cakap ustaz. Besok taluannya cakap ustaz. Itu apa artinya? Kau talu adalah keluar, boy ente talu tu untuk ustaz jangan ia putih kayu putih. Rupanya jamaah datang malam kini kau arif. Tanpa diminta nanya ente talu. Mudah-mudahan masuk teruk orang nama. Jadi Jibril teman beliau. Ada yang dipermasalahkan orang. Ya kan, pikan tak lah kita baca dah. Nah, kalau ambo keyakinan ambo itu, tapi supaya diurai rancak-rancak, bangko bisa. Ya kan, Jibril tu makhluk energi, manusia makhluk materi. Di Nabi itu tidak berbeda jawab kau pak. Nampak Nabi itu bantuannya, abunya. Kalau malaikat kan tak nampak dah. Kecuali awak akan mati saya nanti. Nampak malaikat maut tu dah pak. Dia nak pernah ngecek. Ya kan? Jadi makhluk materi badannya kembali. Tapi lebih lah kaput serupa mbok. Jalan kalari duduk ke tagak tu ya. Atau mesti tumpu tangan kau pak. Balik. Ndak atletis badan tu lah. Ya kan? Jibril tu dari energi. Kecepatan energi itu sama dengan kecepatan cahaya. Ya. Kilat itu kan cahaya juga. Cahaya ini kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Di padam lampu aku kini kau pak sadonya kalah kalam tu. Adi duian bantuan su tarangnya. Enggak pak, langsung tarang itu kecepatan cahaya. Malaikat lebih kencang dari itu. Kalau Nabi paijo malaikat Jibril kencang tu Nabi lari, pasti badan beliau terurai jadi atomik, jadi debu, tidak akan bertemu lagi. Bab itu Pak Ustaz, boleh diuji biko. Kena do kereta gadang tu, motor gadang tu, early division tu, bara kilometernya pinjam untuk itu janba baju pakai sesuatu kotor larian Honda tu sabi-habi kilometer tu ngangon mencuang. Tidak usah secapek cahaya tu. Itu kilometer tu mah. Bukan kecepatan cahaya. Apalah kecepatannya. Dah taklah 1000 kilometer tu nak baju mencuang dengan ngangon. Cabiak badan awak kau yang ini Pak. Iya kan? Jadi bagaimana caranya? Kata orang kimia begini. Ini bukan cerita Al-Quran, Pak. Aku kecil orang kimia. Ya kan? Untuk pano ko, untuk mailmiah kan. Kalau sebenarnya apa-apa itu kan tak sari di Allah. Walaupun Nabi itu makhluk materi, adalah alat pelindungnya di Allah. Karena memperlakukan Allah. Ya kan? Kalau jawabnya itu kan Allah, itulah habis cerita tu mah. Nah, tapi kalau ingin kita menyelidiki secara ilmiah, walaupun itu benar atau tidak, rancak juga kita ketahui. Jadi lah diubah Nabi itu jadi energi. Apabila kutiko pembedahan beliau di Masjidil Haram tu, kan dikeluhan di dalam dadonya. Alaqatus saudah, darah hitam sampai iblis basarang. Alaqatus saudah namanya. Ada awak tak ada dibuang itu terus tu banyak awak kurang ajar. Ya Pak. Iya. Ada. Kalau orang banyak zikir Pak, hilang itu. Bantuin su aja hilang. Nah, ikan sengok orang zikir tu tak ada nama tikonya tu. Ini kerja zikir. Itu katanya perubahan materi jadi energi itu.
Kemudian kenapa Laila, tidak siang? Isra Mi'raj itu kan malam. Subhanallazi asra bi'abdihi Laila. Kata orang labor, materi itu kalau karena cahayanya lah berubah jadi energi. Karena cahayanya berubah jadi materi balik. Iya kan? Maka eksperimennya tidak ada cahaya gitu. Makanya Nabi itu malam, barangke malamnya sudah sembahyang Isya, sebelum subuh tiba lo balik. Iya kan? Kata orang ahli kimia, kalau Nabi itu tiba jam 7 jatuhnya. Karena lah berubah jadi materi. Walaupun tidak begitu kejadiannya, ya kan? Allah yang tahu tuh. Wallahu a'lam. Tapi ini untuk apa ya? Untuk apa namanya? Menambah ilmu kita mengenai itu. Setelah itu kaum muslimin sudah Laila apa tadi lah? Minal Masjidil Haram. Perjalanan itu perjalanan suci. Tadi lah mau mulai dia mulai apa tadi? Ndak dari lapau ke lapau jalannya. Dari masjid. Kalau dari lapau ke lapau perjalanan Isra Mi'raj itu gagal mah. Gagal. Ada orang meletak batu di Mino tu, subhanallah. Ya ada. Paling galak kadang-kadang. Kalau orang lah tekap puang di batu. Ya kan? Itu dah ada zikir tu. Jadi kalau ingin kita selamat hidup di dunia di tinggal datanglah ke surau. Jangan kalau sekadar makan minum kopi setelah itu pulang balik. Ikut tiba orang azan datang ke surau. Sedangkan Isra Mi'raj itu salah satu agendanya Nabi menerima kesempurnaan perintah salat. Kalau ketika Isra Mi'raj tu Nabi mulai salat, itu tidak mungkin Pak. Nabi pai Isra Mi'raj tu umurnya lah 50-an. Selama konnya dengke jadi rasul, tidak salatnya tu. Jadi kesempurnaannya. Nabi itu sudah salat semenjak mudanya. Ya kan saya tanya dulu di sekolah saya di pesantren, siapa yang dituruh Nabi itu salat? Cara-cara salat Nabi Ibrahim. Ada orang yang menuntunkan ke beliau. Sampai beliau jadi rasul disuruh aja meniru Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah. Katakanlah Muhammad, yang benar itu hanya dari Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah cara-cara Ibrahim yang menjalankan agamanya. Bagaimana? Nabi Ibrahim itu menjalankan agama hanifa, tegak lurus. Tidak bergoyang akidahnya. Tidak mudah dipatahkan oleh materi, pangkat dan kedudukan. Nabi Ibrahim. Ya kan? Wa ma kana minal tidak ada Ibrahim itu mempersekutukan Allah. Hanya suruh Nabi Muhammad meniru itu di Allah. Ya kan? Nah, minal masjid sudah telah. Barakna aulahu. Berapa panjangnya perjalanan tu Pak? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Taruh ke langit dan ke tujuan. Allah mengaban kawak barakna aulahu. Perjalanan yang akan ditempuh Nabi itu sudah diberkahi oleh Allah. Tukang sihir, tukang santet, antu bulau, setan kapuo, ya kan? Siampa, mak lampir, palasi bangkai, tidak mampu mengganggu perjalanan itu. Kenapa? Sudah diberkahi oleh. Atau ke perjalanan itu lancar. Nah, memperjalankan yang maha suci, yang diperjalankan manusia yang dikasihi Allah, yang menemaninya malaikat Jibril. Perjalanannya dari masjid ke masjid, jalan dan ditampuhnya lah diberkahi oleh Allah. Hanya tutui di Allah, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Sia senang mengkanca mencuba mengganggu tu Pak, gagal. Sebab nyoliye di Allah nyo dengar. Ya kan?
Ya kan? Jadi Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Barana hebatnya awak. Iya kan? Tapi kok membuat angka-angka awak tidak merugikan orang, tidak bahas. Iya kan? Ada sopir camat di Cincin. Iya kan? Bapak-bapak para jemaah pulanglah. Mamaknya dari Jakarta, mamak kembali Ustaz Tanah Bang. Bang kajo yang jadi sopir camat ni ya. Berapa gaji yang itu HP doang ke kayo tu. Orang kayo kurang mengalih banyak yang. Dia kalau mau galih pecah bala dia galih tu. Apanya kayo je. Apa yang yang Tanah Bang lah. Kira tak tangannya yang mengalih tu. Iya kan? Kambang galih kerja kayo dari mana yang. Dia ambil rumah dia po di perumahan elit tu. Pondok Indah. Kira orang senang profesor doktor iya kan? Ini bapak-bapak ini gengsinya ini kan tamat SD nya iya kan? Ya boleh lupa panamo senang namanya lupa boh. Saya mau apa? Saya mau ada. Pokoknya nyagi di namanya tu DR muko di belakang MSC. Aku datanglah apaknya jo adiknya sini. Sama rumah Joang yo kuat. Joang kan tak sekolah. Iya kan? Kok doktor orang lagi jaya. Kiko rumahnya ya nyoy pencet bel. Iya kan? Dia kok. Maka luarnya. Iya kan? Tiba dalam suasana dia kuliah selama Jakarta goyang. Orang zaman panggilan buyong itu kan panggilan kesayangan. Iya kan? Malu bisa kuliah awak tamat SD ya. Bang kalau doktor Joang je. Ikut untuk gengsi segala. DR ko di sini rumah. Ya kan? MSC itu mantan sopir camat. Jadi ku ada di belakang nama orang apa? MSC je percaya nampak. Ya kan? Nah, jadi rasanya cerita Isra tadi klop ya kan? Lah klop tuh. Tak perlu awak eran-eran tu bangko bisa. Itu diukur bukan dengan logika tapi dengan iman. Siapa yang mengerjakan itu? Bukan Nabi, bukan malaikat, tapi Allah yang memperjalankan beliau. Maka yakinkanlah saudara-saudara kita. Semasa Nabi tak bagi 3 orang Islam sudah doba. Ada orang percaya membenarkan itu kelompok Abu Bakar. Ada orang ragu itu kelompok Abu Sufyan. Ada orang mengingkari mana. Gua canang pagi itu. Nabi mengumumkan itu di masjid. Besok beliau datang dari Angin canang. Muhammad lagi lo jam cayo kayaknya. Apa tanya orang ke Abu Bakar? Lah nengah kabar Abu Bakar. Alun. Muhammad berceritanya pulang di langit. Muhammad cerita je. Kalau Muhammad bercerita je Abu Bakar. Senanya cerita nambah picayo. Maka Abu Bakar itu diberi gelar oleh Nabi Abu Bakar Siddiq. Awak boleh magi nama cucu lagi Abu Bakar Siddiq tu Ustaz? Boleh. Tapi Abu Bakar dulu. Jadi tambah je Siddiq no. Entah korupsinya kau. Namanya lah terlanjur Abu Bakar. Hanya korupsi. Abu Bakar kalau dia tu namanya. Kaum muslimin kemudian pindah awak ke Mi'raj. Jadi kalau perjalanan Asra atau Isra tadi itu horizontal namanya. Mendatar. Mi'raj take off. Disebut vertikal. Aku lebih tidak masuk akal ya. Orang menggalih sudah di Makkah ke Madinah, junto payah 6 bulan pulang balik. Nabi kata langi sekitar 5-4 jam. Abang dari maunya yoka tu kalau tak jiman.
Ya kan? Kaum muslimin, ternyata langit itu dalam Quran ada disebut Allah sab'a samawat. 7 lapis langit. Di dalam surat An-Naba sab'an shidada. Saya membayangkan dulu Pak, langit yang berlapis 7 itu sama jo balok belengok lenggek 7 kecembo tu. Ternyata enggak begitu. Dunia kita ini, bumi kita ini disebut langit yang pertama atau langit dunia. Nah nampak di awak batihnya biru je. Yo langit itu nan biru. Tidak. Ayalawi membayangkan teh kena cahaya matahari. Pailo kalawi dari atas bukit mandang atau dari atas kapal kan yo biru ayalawi itu nampak. Tapi pailo ke pantai sawah tempat tangan yo biru. Tidak. Atau mangkonyo agama kau ndak boleh dicalik dari jauh dalam ni. Matoa na laye kau penipu Pak, laye lah jo mato batin, ya kan? Biru nampak ya lawi itu di matoa, bila di sawah ndak biru. Langit biru je Jawa. Ya kan? Tapi itu batas pemandangan karena mata kita di dunia ini ndak begitu ditajamkan oleh Allah. Ya kan? Langit dunia ini dibungkus oleh langit yang kedua. Ketika Nabi naik ke langit yang kedua, itu tidak tanggung zikirnya, memuji Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Kenapa? Karena isi langit yang di bawah nampak adanya dari langit yang kedua itu sadonya. Akhirnya yang bertanya Pak, kalau Pak naik pesawat, kalau take off pesawat itu, rasanya banyak dan tampak dewa kan, dengan sekali lihat tak? Tapi kalau awak didarik jo, nan di muka awak, nampaknya. Di belakang nampak. Di pesawat tu asal dekat jendela tu awak duduk, mengong tu nampak di belakang tu banyak nampak tu. Rumah sekadang kotak api ni. Pada itu komplek. Jadi semakin ke atas kita, semakin banyak yang terlihat. Semakin meningkat ilmu agama kita, akan semakin dibukakan oleh Allah pintu hati kita. Ya? Makanya dalam hidup, jadi jangan menjauhi Allah, dekati Allah. Apa lagi dulu disempai belajar ilmu ukur? Baik kan? Ilmu ukur, aljabar. Ambo nantikan aku nak, ambo pandai je itu, malimo pun ambo itu tu. Mungkin tak jadi insinyur mungkin. Apa yang saya lihat diterangkan oleh guru, antara awak je Allah, sama je dua titik dihubungkan oleh satu garis. Titik yang satu namanya Khalik Allah. Titik yang kedua namanya makhluk kita. Makhluk itu semakin mendekat kepada Khalik. Satu garis, satu titik yang makin mendekat ke titik yang satu, maka garis tadi akan semakin lurus. Tapi kalau titik yang satu itu jarak terus dengan titik yang satu lagi, akan bengkok-bengkok garisnya. Ya kan? Jadi kalau semakin dekat awak ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu itu semakin rancak. Disebut qarib. Ya kan? Qarib, dekat dengan Allah. Ya kan? Taqarrub. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada dan dijauhkan diri dengan Allah. Kalau menjauh dari Allah, dosa murah timbul, awak putus hubungannya Allah. Nah, naik Nabi ke langit yang ketiga. Segala langit di bawahnya, langit dunia aja langit kedua tadi, dibungkus di langit yang ketiga. Apa isi langit yang kedua tadi, nampak loh dek Nabi. Semakin naik ke atas begitu juga. Sampai di langit yang ketujuh, terlihatlah isi langit yang keenam, isi langit yang kelima, isi langit yang keempat, isi langit yang ketiga, isi langit yang kedua. Saat itulah Nabi bersimpuh. Malaikat Jibril sampai sini dia taluk. Tak bisa, boleh dah Muhammad. Engkau yang akan meneruskan perjalanan. Di sanalah tingginya derajat manusia yang saleh itu. Lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Malaikat tak sanggup lagi. Nabi bersimpuh. Dia lihat sesuatu yang matanya tidak putus dari melihat itu. Kata Allah dalam surat An-Najmi. Dan tidak pula melampauinya. Itu baru sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi Nabi telah bersimpuh, takjub, terpesona, terkesima
maka lidah beliau saat itu memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Di mana kita baca itu gini? Setiap kita baca tahiyat. Itu nanti tinggal di orang Islam, Pak. Tidak sembahyang donyo, coba bayangan, Pak. Babilonyo ke memuji Allah itu. Patut inyo susah tarui saja karena tidak berkomunikasi jo Allah. Coba bayangkan, Pak. Coba dalami artinya at-tahiyatul lillah. Nya dua bacanya, Pak. Nanti ajan orang gaik kawak masuk kete at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Ada bacaan saya lain. Ya kan? Kalau Imam Mambali Maliki kau nanya baca kok. At-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat tayyibat. Ini sama artinya dengan. Abang kau lain bacanya, Ustaz. Itu bukan Quran tapi hadis tu siapa mendengar dari Nabi, alailah bacaannya walaupun tujuannya sah. Jadi hadis tu bapak-bapak siapa menerima dari Nabi atau balai lain bacaannya walaupun itu muka suinya sah sama. Itu untuk Allah itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil. Tidak ada untuk awak je, ya tidak. Begitu Nabi takut, hormat dan khusyuknya penuh harap kepada Allah, beliau itu sudah tenang hatinya dengan sedih yang dirasakannya ketika istri meninggal, paman meninggal, umat Islam di bawah embargo ekonomi. Tapi dibujuk oleh Allah melihat sebagian kebesarannya, hati Nabi itu tidak tanggung gembiranya. Maka beliau bacalah kalimat tadi. Allah menanggapi kalimat itu dengan kasih sayangnya. Hakiki Allah ke Nabi itu. Assalamualaikum. Kalau Pak dalam itu menangis, Pak. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi. Bangko ndak assalamualaikum keji Allah, Pak. Bangko assalamualaikum. Pak nama Raja Nausaraf pasti tahu. Raja Kawaid. Asabaknya, Pak. Nanti doaan selamat tu di Allah Nabi nyo ndak awak. Ya, selamat engkau ya Nabi, nyebut lo ketegasan. Assalamualaikum ayyuhan Nabi, Nabi nyo seorang tu saya. Ya kan? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau akan mendapat rahmat dan berkah Allah selamanya. Tapi Nabi itu, Pak, bukan mementingkan dirinya. Bukan mementingkan keluarganya. Tapi kira dia orang tembilahan dan tinggal di tepi lawi. Dan lanuk di atas kayu bakau. Sama je burung walid. Kecik Nabi menjawab, Assalamualaikum. Keselamatan untuk kami, ya Allah. Tak bawa tak awak? Tak bawa tak orang tembilahan? Tak bawa tak orang basuh? Tak bawa tak Jokowi? Lain paknya orang Islam. Tak mahu, Pak. Assalamualaikum. Ya kan? Itu Nabi. Tidak egois dah, Pak. Keselamatan atas kami. Wa ala ibadillahis. Kalau ingin masuk koridor keselamatan sama Nabi, jadi hamba yang saleh lah kita ini. Jangan jadi orang calih. Jadilah orang saleh. Ketik dia cali je, saleh je. Bara indahnya kita ulang-ulang sejarah. Menurut Pak, bara ni Pak mengecen itu membaca bid'ah. Bara ni tak Pak mengecen itu mengulang-ulang bid'ah. Masuk neraka Pak nanti kalau Pak mengecen bid'ah. Itu menambah ilmu kita, taklim. Awak nak mau ulang tahunan Isra Nabi dah. Membaca sejarah perjalanannya pai ke langit, manganyo apa hikmahnya kita baca. Ya tak? Lain terang ada Pak tu. Jadi di samping kita membaca sejarah Nabi Isra dan Mi'raj ko, ya kan disebut orang gini sirah nabawiyah. Di samping itu kita kaum muslimin, ya kan, mempertajam lagi, jangan menyia-nyiakan salat.
Allah cukui bapak-bapak dengan kasih sayang. Serupa mau pai ke tembilahan gua. Boleh tak digabung salat zuhur je salat asar? Ya. Boleh nak nampak dijadian dua? Boleh. Itu sayangnya Allah jawab. Awak tempo je salat ni. Kan awak nentak otak tu. Anak bin cacak awak nama tu. Anak bin cacak, si bin cacau, anak si ngiang rimbo, anak si mantuang, panarahan, anak kaladi, talelala, anak dapik di rumpun buluh. Hati tersisi, bak palapah, jantuang, pisang karut, talingo, kancah dipangik, babanak, kampu kaki. Nasi Allah nyo makan, tetalu Allah nyo minum, jus pinang Allah nyo minum, nasi goreng merah khas tambilahan nyo makan. Mendapat itu pagi tadi. Iya kan? Sakalonya Allah punya pak. Awak mantaan. Iya kan? Martabak Mesir Allah punya. Dia pandai pak buat talu. Talu ko saya pak pikiran aba kecil ayam bara orang banyak memakai talu tiap hari. Tapi ndak habis doh. Banggi-anggi dia teo to tu ah. Iya kan? Orang pemantan talu. Ndak ada ayam tu ngecek ni kuonyo padi. Iya kan? Talunya tu untuk awak. Nang ka martabak Mesir, nang ka teh talu, nang ka membuat kue bolu pakai talunya. Akini ayam goreng je pecah lele tu lah bagi lo je putih talu atau kulitnya tambah lama. Abarai ku ayam nan didabih tiap hari untuk orang. Lai habis ayam tu. Lai takkan dapat tu sihan mana tangan. Apa melantak artinya? Lantak tu tak kasar gitu Pak. Itu dari bahasa Inggris. Lunch. Tanya mana guru bahasa Inggris. Cuma di awak ramina mata maju tak lekang. Lantak itu. Lantak lah sungkan lah. Padi lah dah. Jadi masalah salat kau jangan disepelekan. Nah, pertama dalam hadis tadi itu amal yang boleh di pariso kece Allah ambo tinggalkan kece Nabi ambo tinggalkan untuk engkau supaya engkau baca dua tuntunan. Selama dua tuntunan itu engkau ikuti, ma in tamassaktum bihima, berpegang teguh kamu dengan keduanya ini, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah dan sunnah. Kalau itu nak diikuti Pak, indak kasasi awak dok. Dia kan tak itu nak diikuti. Tukang sihir, dukun. Kalau dukun tu dimulia lo namanya di zaman kini orang pintar. Abang kau orang pintar nama dukun tu, nan datang kayaknya orang pandai. Ya. Jadi dengan Allah lah kita taat. Ati Allah wa ati'ur rasul. Ikut Allah dan Rasul. Sudah tu alai. Bamang ko diuren balik kaji ko ke diulang-ulang taruh, ya kan? Para jemaah yang teramat. Aksiru zikra hazimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Apa dia? Mati. Orang banyak maingi apabila awak sampai 50 tahun nikah boleh ulang tahun nama. Sudah banyak dah orang pitih tu. Setahun leh awak 50 tahun sudah nikah mama, ulang tahun nama awak ya. Iya kan? Nan suruh Nabi ndak ulang tahun nama pernikahan. Banyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Awak orang Islam kau beruntuangnya mati lepas. Untung. Kalau awak mati di pancuang talang katura, diambil ke sambang dia, labihnya ke kayu tudo. Malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, ke berpisah badan nyau. Kalau lah berpisah badan nyau, dulu di negara awak di Minang, tak ada di umuman orang jomi, tabuh di gua.
tabuh di gua tigo badan bagan jua pabalik pulang ke tampai asa mulo jadi suri ke tanah nan sabingkah. Badarun lah ye pamandian balasi bunyi cabik kapan dikocong di kabek limong langkok si tanggi ye bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nanduo manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Lihat situ orang Islam. Coba ulang lihat nanti macam. Enggak bisa tak? Biarlah ambul. Situ mati tak. Berapa hektar pun sawit yang bapak punya akan tinggal. 4 orang istri cantik akan tinggal. Sawitnya juga ada anak. Istri cantik lah tamat lah sampai idahnya bisa ndaknya nikah je laki-laki lain. Jala ratu awak pak. Bini awak saya bisa dinikahi orang kalau mati. Ikan? Awak itu saya dari kubur jelik. Bini nak nikahi orang, rumah kos lah ambil dia anak. Awak mati bersedekah cekik. Ya kan? Bapak. Harugilah orang yang kikir. Orang yang tak kikir menang. Lah jalan kau tak impak tadi pak. Dialah bapak pengurus saya kau. Asa balun kau tak impak jalan nambo tarangan dia boleh rato-rato ab impak. Kalau sedekah pak bisa ditukar juga lah. Yo mana ndak ada nang kali sedekahan lah. Pak ambo malu sebenarnya. Sebab di jalanan les ke rumah dia ambo ndak ada pitih pak maaf ya pak. Itu senyum kan. Itulah sedekah. Jadi kalau sempili awak bersedekah galak saya banyak. Ikut sudah bersedekah sempili awak bentuk harimau damam saya. Tak boleh galak. Kalau infak pak itu harus diisi. Lalu kau tak infak tu kamu kau awak itu sekecil anda isinya. Tak isi. Jadi kalau nanti pengurus meminta infak isi ya. Itulah. Tak ada ambunan salamu kau wirid lah pak. Kadang samat nan banyak ilmunya atau sajam. Nya ada kurangnya dia ia minum gua 60 ml. Tapi mendengar amudonya itu. Kadang anak ambunan enggak tahu mau samat tu. Kau orang gaik lah salamu kau. Besok kita sambung, ikan. Ambo melaki tanggal apa kalau lagi duit ambo ya. Melaki tanggal 4 siko mah insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi awak. Ambo doakan dun sana ambo datang malam kini nentu dari ambo udah ambo nan bujang-bujang anak nan ketek-ketek bujang ketek cucu. Kalau ada nan salah pak tu dari ambo sadonya. Karena mau manusia batang gadang nan tapanjek dahan jorantiang nan dititih salamu awak memanjek batang menitih dahan itu kok talanyo bungo sedang kambang talendo putih sedang laki rareh buah sedang ranum talando di tangan ambo mohon maaf ke jemaah nan datang lede ke maaf lah tapi dek penyampaian ambo kalau ada nama resto tersinggung jo kaji ambo nak minta maaf kaji ko sama jo orang masike ado sikit ndak bagi gile hanya begitu tuang ke kepalanya bincang-bincang tu sebab kepalanya kata zero ni ado sikit baru nya sikit kepalanya sikit kelera apa dia kepala dia nan sikit ko ndak baar kepalanya nan dikada di kalau kepala dikada jadi salahan sikit kepala tu nan keriube ya kan tapi kok iyo sikit ko nan salah. Ambo minta maaf sekali naik bapak ibu-ibu dan sana ambo baik dan sana ambo dan dari Banjar dan dari Pulau Jawa kita semuanya ini ukhuwah Islam nih ya kan malah di sini yang sangat populer itu bahasa Banjar
Orang Minang kalau tidak pandai bahasa Banja, itu nampandi mana? Nanti nggak sukong mestinya. Mudah-mudahan semua kita berlainan suku, berlainan asal tempat tinggal, sama di sini di bawah panji-panji tauhid. Kita adalah bersaudara. Bangunlah kebersamaan, bangun jembatan hati, kuatkan ukhuwah Islamiyah. Semua pekerjaan yang berat akan ringan kita kerjakan bersama-sama. Amin. Saya doakan saudaraku semua masuk surga. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.